Sobat UB TV, welcome back to our YouTube channel. Nah, pasti bingung ya, kenapa kok nggak ada Mbak Nisa? Karena hari ini kita ada spesial event dari Let's Talk bersama saya Zinta Putri. Yang kali ini kita akan membahas tentang kritis konstruktif terhadap RKUHP yang terjadi di sekarang ini, yang tepat bagi masyarakat seperti apa. Dan pada episode perdana ini kita akan membahas bagaimana media membingkai atau framing dari si media terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Nah, untuk membahas itu pasti saya nggak sendirian, karena saya sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Waduh, luar biasa banget nih, yang sangat kehormatan beliau berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan beliau adalah seorang pakar dalam ilmu komunikasi politik, dan juga saat ini beliau merupakan dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dan inilah dia, kita sambut Bapak Profesor Anang Sujoko SS, MSc Dekom. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat Mbak Yen. Sehat Bapak? Sehat dan happy, bahagia. Alhamdulillah, harus ya Pak, happy itu terus kunci. Ya. Karena itu aura positif yang disebarkan kepada semua orang ya. Betul. Nah, Pak Anang, mungkin kalau misalnya kita ngebahas ini dari background pendidikan atau mungkin bidang keilmuan di komunikasi, kenapa sih ngebahas tentang RKUHP, apalagi undang-undang kejaksaan yang sekarang lagi dibahas nih. Dan itu banyak sekali kontroversinya. Nah, dari sisi framingnya Bapak sendiri, sebelum dari media nih ya, belum dari komunikasi, dari sudut pandang Pak Anang sendiri, Prof. Anang, bagaimana sih terhadap isu-isu yang terdapat sekarang? Ya, kalau kita bicara pada regulasi, apalagi kalau itu levelnya udah nasional ya, maka yang penting harus diketahui adalah publik itu harus aware. Apakah kemudian yang menjadi aspirasinya, apakah kemudian memang regulasi itu betul-betul akan menjamin hak-hak manusia, apakah betul kemudian yang akan diatur dalam aturan itu memang betul-betul sudah sesuai tujuan. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara pada sebuah regulasi yang tiba-tiba kemudian disahkan, nah ini terus kemudian kepentingan publik ada di mana dong? Nah, sehingga kalau kita bicara media, disinilah kemudian kita bicara pentingnya media sebagai the extension of human sense. Nah itu banyak. Berarti kan ketika media itu masuk nih, mempunyai peran di situ dalam perundang-undangan atau dalam kebijakan suatu negara. Berarti kan ada celah di situ, Pak. Kalau dari pandangan Bapak, sebenarnya kontroversi tentang mungkin adanya abuse of power atau mungkin tumpang tindih dalam wewenang atau mungkin kebijakan dan juga penyelenggaraan dari hukum tersebut, dari sisi komunikasi seperti apa? Ya, begini, ini kan ada sebuah regulasi yang menyangkut tiga lembaga ya. Jadi ada lembaga kejaksaan, kemudian kepolisian ya. Kemudian di sisi lain nanti ada yang berkaitan dengan masalah DPR atau lembaga legislatifnya. Nah, kalau kita bicara pada poin di sini ya, maka ada potensi yang kemudian dalam olahan di media atau kemudian di masyarakat itu sendiri itu ada tanda tanya besar itu. Ya, kenapa sih perlu direvisi? Itu pasti akan tanda tanya muncul gitu loh. Terus kemudian bagaimana respon dari lembaga-lembaga yang kemudian akan menjadi ranah untuk diatur oleh regulasi itu. Nah, oleh karena itu kalau kita pastikan pasti nanti ini akan terjadi potensial konflik. Nah, potensial konflik itu bisa jadi adalah selama ini udah oke gitu loh. Sudah berjalan. Memang ada beberapa masukan dari masyarakat. Ya, contoh misalkan ada beberapa keluhan, ada semacam yang tadi Mbak Zenita bilang abuse of power. Jadi ada karena dia tunggal, maka ada sebuah kesewenang-wenangan yang dilakukan. Kekuasaan terluas kan. Betul. Nah, atau sangat kuat. Sehingga siapa kemudian lembaga yang mengontrol ini seringkali kemudian bermain di sana. Nah, bermain di sana itu maksudnya kadang-kadang kemudian ditanganin kesannya serius, kemudian kesannya tidak, dan macam-macam. Dan kemudian beberapa tahun terakhir kalau kita lihat dalam satu dekade terakhir ya, di publik itu kan berkembang pemikiran bahwa ada sebuah lembaga yang memang memiliki sebuah absolute power dalam hal misalkan penegakan keadilan. Nah, dari poin itulah kemudian ada masukan-masukan. Nah, masukan-masukan itulah kemudian mengalir untuk masuk kepada rencana revisi regulasi
regulasi itu, ya itu mulai dari KUHAP, kemudian juga kejaksaan, kemudian juga nanti ada Undang-Undang Polri juga. Nah, semacam itu. Jadi awalnya kalau saya melihat ada di sana. Jadi ada beberapa pandangan masyarakat tentang penilaian lembaga itu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh judgment by public. Ya. Berarti disclaimer dulu ya, kita ini tidak menggiring opini publik pasti ya. Jangan sampai nanti seperti itu tanggapannya. Tapi penting juga membangun opini publik. Tapi harus yang positif dong. Paling nggak memberikan insight bahwa seperti ini pandangannya. Oh ya, betul, sepakat. Jadi bukan kita menggiring ke sesuatu pihak lah istilahnya. Nah, sekarang dari sisi media sendiri. Tadi dikatakan sama Prof. Anang bahwa media itu mempunyai peran di sini. Nah, seperti apa media itu seharusnya untuk membingkai isu-isu tersebut? Karena kan balik lagi ini pengaruhnya bukan hanya satu instansi, bahkan beberapa instansi dan juga bahkan seluruh Indonesia. Jadi begini, saat ini kalau kita bicara media mainstream atau media konvensional, itu ada beberapa hal yang kemudian mulai ditinggalkan. Ada beberapa media yang cara memframingnya itu cenderung kemudian memosisikan pada satu sisi yang lebih unggul. Artinya bahwa tingkat balancingnya, cover both side-nya itu seringkali kemudian nomor kesekian. Nah, maka kemudian muncullah yang namanya percakapan di media sosial. Nah, kalau dilihat dari posisi itu, maka verifikasi Dewan Pers terhadap media-media konvensional itulah yang kemudian harus dikedepankan dalam rangka untuk membangun informasi yang betul-betul valid. Tetapi ada tapinya bahwa masyarakat kita itu kebanyakan terbangun sebagai title reader. Gitu. Nah, oleh karena itu kenapa? Ya penting kemudian membangun atau mengkonstruksi sebuah informasi melalui media-media konvensional, pertimbangannya adalah bahwa ternyata percakapan di dalam dunia media sosial itu ternyata mampu menjadikan bahan berita untuk media konvensional. Jadi malah kebalik ya? Yang seharusnya di media sosial itu menarik pemberitaan itu dari media yang mainstream tadi, yang konvensional, di mana yang kredibel mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi kan sekarang juga kadang ada trust issue di masyarakat, di mana media konvensional atau media yang lebih kredibel ternyata ada keberpihakan. Nah, jadi netralitas dari pemberitaan tersebut, apalagi terhadap isu ini, takutnya kan berpihak pada suatu instansi atau apa. Kalau saya melihat memang contoh misalkan saya menganalisis dari media-media Kompas, contohnya kompas.com, kemudian ada detik.com, ada juga Kumparan dan beberapa yang media sudah kredibel ya. Saya melihat di sana. Jadi begini, kalau saya melihat isu tentang revisi Undang-Undang KUHAP ini, ada yang memframing kecurigaan. Kecurigaan yang pertama adalah potensial konflik karena akan terjadi rebutan kewenangan. Nah, itu potret dari media memotret semacam itu. Namun kemudian yang perlu kita perhatikan di sana itu ada sebuah ulasan yang cukup bagus. Ulasan cukup bagus inilah yang sebetulnya mendidik masyarakat. Jadi mengapa kemudian nanti kita boleh setuju atau boleh tidak setuju dan mengapa kita harus begitu? Itu clear betul. Jadi ada sebuah kronologi. Nah, disinilah kemudian saya tidak banyak melihat media seperti itu. Yang ada cenderung memunculkan sebuah news values yang sensasional. Contoh misalkan berebut kewenangan sehingga perlu ada ini. Nah, semacam itu. Terus kemudian terancam kewenangannya ini semuanya. Kemudian ada upaya kemudian overlapping, nanti akan amburadul dan macam-macam. Ini kan sensasi. Nah, ada opini-opini yang ditulis juga oleh teman-teman dari kalangan akademisi. Itu yang menurut saya lumayan untuk kemudian dijadikan bahan untuk mencerahkan masyarakat lah, semacam betul. Iya, artinya nanti mengapa sih kalau harus revisi? Terus kalau revisi nanti arahnya seperti apa? Harusnya gitu. Seperti apa? Diharapkan seperti apa? Betul. Ingat ya, namanya revisi itu adalah menyempurnakan gitu. Jangan sampai kemudian ketika bicara revisi justru memunculkan potensial konflik baru. Itu namanya bukan revisi. Betul, malah memperburuk. Iya, semacam itu. Nah, berarti kalau tadi Bapak bilang ada beberapa media juga yang mempunyai peranan penting. Nah, sebenarnya aktor utama nih, siapa aktor pemeran utama dalam permasalahan atau mungkin dalam kontroversi? Kita nggak ada menyatakan ini pemasalahan, tapi kontroversi yang terjadi dengan adanya RKUHAP dan juga Undang-Undang Kejaksaan tadi. Yang tadi sempat saya singgung adalah masalah itu overlapping kewenangan ya, itu. Nah, aktor-aktornya siapa? Nah,
ini yang kemudian banyak didominasi justru kalau saya melihat dari Komisi 3 Komisi 3 DPR RI. Dari DPR legislatif berarti ya? Komisi 3 DPR RI. Itu yang misalkan harus getol, kemudian harus menggolkan bla 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 semacam itu. Terus kemudian ada aktor-aktor dari LSM, NGO. Itu juga semacam itu. Jadi berdasarkan fakta sejarah atau pengalaman selama ini dia menyatakan ya ini harus direvisi. Tetapi ada yang wise juga, ya revisi itu penting. Ya, revisi memang penting berdasarkan dari fakta-fakta yang sebelumnya terjadi. Ya, sekali lagi, nah ada kata kunci yang menurut saya, ada dua kata kunci yang menurut saya bagus untuk dilakukan. Silahkan melakukan revisi, tapi di sana ada sinkronisasi dan harmonisasi. Nah, ketika kita bicara pada sinkronisasi, ini yang kemudian tidak mungkin akan terjadi sebuah rebutan kewenangan itu loh. Nah, kalau misalkan draft yang ada memungkinkan kalau itu nggak direvisi. Betul, karena ya, kan draftnya nggak direvisi. Berpihak salah satu instansi seperti itu kan. Ini yang bahayanya nanti untuk rakyat kita, nanti rakyat kita. Bahayanya nih gimana nih Pak? Ya, yang pertama. Sebagai kita kan rakyat sebagai yang di bawah dan pelaksana, sebenarnya kita jangan justru yang sebagai nantinya akan terkena dari dampak dari perubahan tersebut. Ya, ya nanti ujungnya kan sebetulnya ketika regulasi dimunculkan itu untuk mengayomi ya, mulai dari korban atau tersangka atau setelah pengadu, kemudian yang diadukan, kemudian bicara pada mekanisme lembaga ini mengerjakan sesuatu. Jadi jangan sampai misalkan kalau ada dua lembaga yang kepalanya berbeda, ini ya, dua lembaga yang punya otoritas selain masing-masing, kemudian melakukan pekerjaan yang sama, dan ini kalau kita bicara ini tuh masalah yang sangat kontroversi. Jadi masalah pelanggaran ini semuanya. Bayangkan kalau terjadi posisi rebutan semacam itu. Karena kan dua instansi ini sebenarnya awalnya punya fungsi yang berbeda dari fungsi tadi kan. Ketika mereka melakukan pekerjaan yang sama, balik lagi tadi terjadinya akhirnya job desk kamu yang mana nih kayak gitu. Ada rebutan kewenangan atau kekuasaan di situ. Nah, kalau dari Pak Prof Anang sendiri, untuk dari fungsi media ini apakah nantinya bisa berdampak ketika kita memberitakan sesuatu yang mengalihkan tapi membawa ini yang baik, ini yang benar, atau mungkin seharusnya, atau memberikan masukan, apakah itu akan berpengaruh terhadap nantinya peresmian atau ketika ketok palu lah seperti itu? Ya, kalau namanya kita bicara pada dewan itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, oke. Terus kemudian mekanisme revisi sebuah undang-undang itu juga ada namanya aspirasi publik. Ada namanya daftar inventari masukan atau DIM. Ya, harus ada itu ya. Harus ada masukan dari masyarakat. Nah, tetapi ini yang seringkali tidak terjadi secara optimal untuk DIM-nya itu. Nah, maka ya tugas masyarakat semuanya itu artinya mungkin teman-teman kejaksaan juga harus proaktif. Apakah itu akan juga mempunyai dampak yang tidak bagus ketika itu disahkan. Kemudian teman-teman di kepolisian juga harus proaktif membuat edukasi sehingga mengencourage masyarakat kita itu ayo peduli rek. Nah, ayo peduli iki loh, kurang seperti ini loh. Nah, nanti ini akan potensi ini. Nah, ini yang kemudian harus diorganisasikan. Nah, itu. Kalau fungsi media sendiri terhadap masyarakat yang mungkin cuek-cuek aja atau apatis terhadap adanya perubahan tersebut, karena kan menurut saya tidak terpengaruh secara langsung gitu. Padahal dampaknya ketika nanti sudah berjalan itu mempengaruhi ke kita secara langsung seperti itu. Ya. Nah, di sana ada gini, jadi masyarakat kita saat ini itu sudah lebih dari 60%, atau bahkan terakhir kemarin dari socio organization itu sekitar 70%-an, itu sudah terpapar internet. Sudah terpapar internet. Nah, di poin itu maka perlu ada namanya optimalisasi berbagai platform. Nah, ini yang sudah didengungkan. Bahkan kalau kita lihat media besar, katakanlah seperti Tempo. Tempo itu kenapa sih harus mempunyai platform cetak? Platform cetak, istilahnya reading ya, tapi digital. Kemudian ada yang podcast juga. Kemudian juga dia membangun sifatnya yang pendek-pendek, itu ada juga. Kemudian ada kombinasi Reels, ada kombinasi TikTok, dan macam-macam. Maka ini yang harus dibangun, bahwa
masyarakat kita Indonesia itu memang tidak 100% terpapar media. Masih ada yang mereka ternyata ya masih berharap terhadap mungkin teori-teori yang ada atau mungkin dari latar belakang tadi ya Pak ya, sejarah tadi. Nah, oleh karena itu satu ya tadi, jadi jangan sampai kemudian ketika kita bicara mengedukasi masyarakat itu kesannya menggurui. Ya, jadi tidak boleh menggurui. Ya, jadi memang menyajikan sebuah informasi yang balance, kemudian melakukan pendidikan, dan yang paling penting itu pengemasan oleh media ini yang penting. Jadi kalau bikin workshop nih misalkan, atau bikin FGD lah, nah semacam itu. Nah itu nanti kalau dikemas, bentuk beritanya itu hanya untuk orang-orang yang sangat serius atau yang peduli pada kasus itu. Oke. Nah, kemarin misalkan saya coba cek dengan data mining di X ya, X sama TikTok. Ternyata yang ramai itu di TikTok. Karena penggunanya mungkin sekarang lebih happening ya. Iya karena masyarakat kita juga beda, Mbak Zenita. Jadi masyarakat kita itu mengakses informasi itu udah ingin serius. Oke, pengennya ringan-ringan dulu. Entertainment. Jadi yang diharapkan membaca berita itu ya menikmati. Menghibur ya. Apalagi sekarang dengan beralihnya ke digital platform kan fungsi kalau dulu kita masih nonton berita gitu ya di televisi, secara setiap hari itu ada rutin. Tapi sekarang dengan ada media sosial mereka kan akan lebih milih membaca dari media sosial tersebut. Iya. Jadi ceritanya kalau mengakses berita itu bukan membaca berita, tapi menikmati berita. Karena berita itu dikemas dengan entertain. Nah kemarin saya sempat mining data ya, yang ada di TikTok itu ada namanya keadilan rakyat. Ya, ada akun yang namanya keadilan rakyat. Itu menjadi center of point-nya. Jadi ini produksi konten yang diberikan itu betul-betul menjadi perhatian. Nah ini kan bisa dioptimalkan. Ya memang ada kontroversi di sini. Jadi ada yang garis mendukung, ada garis yang menolak. Ada kontra pasti. Betul. Nah yang saya tangkap tadi malam itu sebagian besar memang menolak. Ya ini kemudian ditanggapi ada berhubungan dengan akunnya kejaksaan. Nah kemudian juga ada akun media-media besar yang ada di sini. Jadi mulai yang mendukung itu ya, contoh itu yang pro Prabowo, ya pro Prabowo. Kemudian yang mendukung seperti kumparan.com, detik.com. Tapi dari kejaksaan itu ada cenderung untuk masuk pada garis penolakan nih, kalau yang ada di peta TikTok ini. TikTok kan itu baru satu platform ya. Ya TikTok ini, dan ini jumlahnya luar biasa, banyak sekali jaringannya. Nanti di poin itu. Nah artinya apa? Ketika kita bicara pada framing media, maka perlu ada sebuah upaya dengan sengaja atau by design untuk mengkonstruksi itu. Nah masyarakat kita itu siapa sih gitu loh. Siap. Itu. Yang terakhir nih Bapak, berarti kan dengan adanya tadi data tersebut aja bisa mewakili seharusnya pemerintah nih, apa mungkin dari DPR legislatif yang memang dia terlibat langsung dalam permasalahan ini. Jadi harusnya lebih peka atau mungkin menggunakan strategi komunikasi seperti apa. Kayak tadi Bapak, ya peka tersebut akhirnya bisa men-step up untuk isunya atau mungkin narasi yang dibuat seperti apa. Kalau dari Bapak dari segi komunikasi politik, seperti apa sebenarnya strategi yang harus digunakan oleh pemerintah? Ya, mungkin kalau dalam hal ini DPR ya, Komisi 3 ya, di Komisi 3. Di Komisi 3 itu teman-teman masih menggunakan cara-cara yang relatif konvensional ya menurut saya. Memang ada, dia sempat unggah TikTok itu sempat. Tetapi pesannya garing. Kalau pesannya garing apa sih? Ini mau ngapain sih gitu. Cuman ini segera masuk prolegnas. Kita mau studi banding ke Belanda. And then so what gitu loh. Itu diharapkan masyarakat kan ya lebih dari itu kan. Artinya ya misalkan begini gini ya. Revisi KUHAP misalkan. Ya ngapain sih penting seperti ini. Kamu tahu enggak tentang ini? Apa tahu enggak yang direvisi ini? Menurutmu seperti apa? Nah, itu jadi metode-metode how to compose or create content interactively. Kemudian yang mencoba untuk sisi fokus harus kemana, mengedukasi. Memang kalimat-kalimat itu mudah, tapi sebetulnya juga mudah dilakukan kalau kita berpikir pada kacamata audiens kita. Gitu, jadi harus objektivitasnya tadi ya, Prof. Waduh luar biasa. Ternyata singkat banget ya, kita ngobrol nggak kerasa gitu ya. Jadi sudah di penghujung acara juga, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak
lagi diskusi karena Siap. kita berharapnya dengan adanya isu tersebut kita bisa memberikan berbagai macam sudut pandang terhadap masyarakat. Dan gitu aja Sobat UB TV, pembahasan kita pada episode kali ini lebih kepada media framing, dan mudah-mudahan ini media pun juga punya peran yang baik terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat, terutama untuk RKUHP dan juga revisi Undang-Undang Kejaksaan. Dan jangan lupa tonton terus Let's Talk. Nah, di episode berikutnya karena kita akan membahas kembali tema-tema yang pastinya lebih menarik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.